Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo adik-adik semua di rumah, apa kabar? Hari ini semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga gak ada aja selama-lama hari adik-adik semuanya sehat. Dan hari ini bertemu dengan KL yang akan bercerita tentang seseorang yang sangat berani. Tapi KL nggak sendiri, ada teman KL juga. Mana ya teman KL ya? Hai, halo teman-teman, kenalin namaku Miau. Nah, ini teman KL. Hai Miau. Hai KL. Nah, KL dan Miau akan bercerita tentang apa Miau? Tentang teman aku. Loh, kok teman kamu yang diceritain? Iya dong, karena beliau tahu bahasa aku dan bahasa teman-teman aku yang lain. Loh, siapa? Bismillah dulu. Oh, tentang Nabi Daud sang pemberani. Berarti kita akan bercerita tentang Nabi Daud sang pemberani. Nah, adik-adik, hari ini kita akan cerita tentang Nabi Daud sang pemberani. Kenapa tadi dibilang temennya Miau? Karena waktu Nabi Daud masih kecil bisa semua bahasa hewan, kakak. Oh, pandai bahasa hewan. Terus Nabi Daud juga bisa tahu kalau aku lagi sedih atau lagi gembira. Oh gitu. Terus kenapa dibilang sang pemberani? Waktu itu kejadian seperti ini nih. Pada saat itu, Daud kecil dan kakak-kakaknya dididik oleh ayahnya menjadi seseorang yang kuat. Iya kan? Iya, agar siap ikut berperang. Nah, benar. Jadi agar siap berperang. Saat itu Raja Tolut mengumumkan akan melakukan peperangan bersama dengan tentara Palestina. Nah, dan Nabi Daud dan kakak-kakaknya juga ikut ya kak ya? Benar, juga ikut serta dengan gegah berani. Padahal waktu itu Daud masih kecil. Kemudian ayahnya berpesan kepada Daud, gini ya, Daud, kamu berada di barisan paling belakang ya, kata ayahnya. Kemudian Daud bilang apa Miau? Daud bilang ini, tugasku apa ayah? Nah, tugasnya kata ayahnya adalah menyiapkan makanan dan minuman bagi mereka yang ikut berperang. Nah, dengan gagah berani, gagah perkasa, walaupun bukan di paling depan, Nabi Daud siap mengorbankan dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu pasukan perang pada saat itu. Tugas kakaknya jadi apa? Nah, kakaknya berada di barisan paling depan karena sudah besar. Kemudian Raja Tolut melihat Daud kecil sangat kagum. Ternyata ini masih anak-anak kok ikut berani ya dalam perangnya. Iya kak, jadi mereka ya anak-anak yang kuat dan penuh keberanian. Daud tak menunjukkan sama sekali raut ketakutannya. Nah benar, Daud itu sangat berani dalam menempuh peperangan walaupun saat itu masih berada di barisan paling belakang. Harus berani juga kan? Iya dong, aku juga berani. Hebat. Nah, jadi begitu. Pada saat persiapan, Raja Tolut berkata kepada prajuritnya, "Wahai prajuritku, dalam peperangan tidak hanya diperlukan kekuatan fisik, tapi juga sebuah keimanan." Kenapa, Miu? Agar menjadi kuat. Nah, benar. Jadi agar menjadi kuat. Tibalah pada saat itu berperang ya, hari peperangan pun tiba. Para prajurit berbaris dengan rapi, pasukan berkudanya berbaris dengan rapi, berjalan dengan gagahnya dan dipuji-puji oleh para rakyat Bani Israel yang akan mengantarkan mereka menuju peperangan melawan Palestina. Tapi Raja Tolut jadi takut kak. Iya benar, Raja Tolut jadi takut karena pujian-pujian tersebut akan menyebabkan para prajuritnya menjadi sombong. Oleh karena itu, Raja Tolut berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah agar apa? Berdoa kepada Allah agar
pasukannya diberi ujian. Nah, seperti apakah ujiannya yang akan diberikan oleh Allah? Kata Raja Tolut, yang lulus ujian akan mengikuti peperangan sampai selesai. Nah, ternyata pada saat bertemu dengan Sumai di Yordania dan Palestina, ya, para prajurit tentara Tolut ini semuanya berhenti. Kata Raja Tolut pada saat itu apa? Prajuritku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja. Nah, jadi raja bilangnya hanya boleh minum seteguk air saja, nggak boleh sampai kenyang. Nah, jadi yang menaati peraturan itu akan ikut bersama Raja Tolut perang sampai selesai, tapi yang tidak menaati maka dianggap sebagai mengundurkan diri dari peperangan. Nah, jadi waktu itu banyak sekali tentara yang kekenyangan, Kak. Iya, jadi kekenyangan. Ya, akhirnya pada saat Raja Tolut mengatakan, prajuritku, mari kita semuanya melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Kemudian sebagian prajuritnya nggak mau ikut karena bilang, aku sudah kenyang, jadi takut nggak mau lagi. Bukan gitu ceritanya, ya. Ceritanya karena merasa kenyang, jadi hatinya tergentar, tergoda oleh takutnya peperangan. Jadi hanya sebagian kecil saja yang ikut melanjutkan peperangan, termasuklah Daud kecil kita. Iya, Kak, karena itu pemberani. Benar, dan pemberani. Sampai di tempat peperangan, Raja Tolut bertemu dengan Raja Jalut. Oh ya, namanya mirip. Kalau Raja Tolut dari Bani Israel, Raja Jalut namanya dari Palestina. Nah, jadi waktu itu Raja Jalut mengubah strategi perang. Katanya harus 1 lawan 1. Iya kan, jadi ngeri jadinya. Siapapun tidak berani lawan 1 melawan Raja Jalut yang terkenal kuat. Nah, ketika ditanya siapakah yang berani melawan Raja Jalut, ternyata Daud kecil kita mengajukan diri. Saya Raja Tolut yang akan melawan Raja Jalut, katanya. Wah, hebat! Iya, hebat kan ya? Nah, Raja Tolut bertanya kepada Nabi Daud kecil kita, apakah kau benar-benar berani melawan tentara Jalut? Kata Raja Tolut kepada Nabi Daud, ya, aku siap berani. Dengan izin Allah, aku akan mengalahkan Raja Jalut, kata Nabi Daud kecil kita. Nah, kemudian dia mempersiapkan ketapel. Bayangkan anak-anak, Raja Daud kecil kita berperang melawan Jalut itu menggunakan ketapel dan 3 buah batu. Ya, nah pada saat itu bersiap-siapkan Raja Jalut menyerang Nabi kecil kita dengan pedangnya, shoo. Tapi ternyata Raja Daud kecil kita hanya menarik ketapelnya yang berisi dengan batu. Kenalah kening Jalut sehingga mendapatkan luka yang sangat besar dan berdarah-darah. Dan jadi alhamdulillah Daud kecil kita berhasil mengalahkan Raja Jalut. Dengan demikian tumbang Raja Jalutnya itu dan mati, ya, hanya melawan seorang Daud kecil yang pemberani dengan ketapelnya. Wah, Masya Allah ya nak ya, hebat-hebat sekali tentara pada saat itu. Tubuh Jalut yang besar pun jatuh tersungkur ke tanah bersama dengan luka di kening yang menganga. Akhirnya tentara Tolut memenangkan peperangan melawan pasukan Jalut bersama 500 pasukannya, ya. Akhirnya menang, alhamdulillah. Nah, demikian adik-adik semuanya cerita Nabi Daud kecil yang menjadi pasukan perang, baju di depan barisan pasukan melawan Jalut, ya, dan berhasil memenangkan peperangan. Jadi kecil-kecil tetap pemberani. Iya, berani dengan segala persiapannya, ya, walaupun dengan menggunakan ketapel kecilnya. Baik, yuk semuanya kita
mengikuti karakter Nabi Daud kita, ya, menjadi seorang pemberani, berani melawan kebenaran dan menumpas kebatilan. Iya, benar ya. Baik, bye-bye. Ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.